Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan terkait materi prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan di video-video pembelajaran sebelumnya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, manfaat, rancangan produk kerajinan. Baiklah, kita akan lanjutkan terkait bagaimana proses produksi kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah menonton video pembelajaran ini anak-anak semua dapat mengamati beberapa produk kerajinan dari bahan keras dan mengumpulkan informasi mengenai kerajinan yang ingin dibuat. Selanjutnya, mengalami dalam proses pembuatan kerajinan bahan keras yang dipilih nantinya. Dan yang terakhir, membuat rancangan kerajinan dari bahan keras alam. Yang pertama, kerajinan bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah tersebut berbeda. Misalnya di daerah Sulawesi Tengah, daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Hal ini dikarenakan sumber daya alamnya banyak tersedia kayu hitam. Beberapa kerajinan bahan keras alam akan disampaikan nanti di video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu kerajinan bahan keras dari kayu. Di Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu yang terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya, di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu hitam, dan lain sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan, serta makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu, juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat sketsa terlebih dahulu di atas kayu, lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu ataupun besi. Ada 5 poin penting yang akan disampaikan pada pembuatan atau produksi kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Yang kedua, alat produksi yang digunakan. Yang ketiga, produk kerajinan kayu. Yang keempat, proses pembuatan kerajinan kayu. Dan yang terakhir, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan ini yang pertama adalah kayu.
Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan kita. Selanjutnya, lem kayu dan cat kayu. Untuk peralatan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu, di antaranya adalah gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, beberapa mesin seperti mesin bubut, dan mesin pemotong kayu. Jadi, alat-alat ini merupakan yang dapat digunakan untuk memproduksi sebuah kerajinan dari bahan kayu. Selanjutnya, produk kerajinan kayu. Di sini ditampilkan beberapa macam produk yang sudah dibuat menjadi sebuah kerajinan kayu. Bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin dan seniman di berbagai daerah yang menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi, serta telah menjadi unggulan produk di Indonesia. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Berikut ini beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Yang pertama adalah bingkai foto ukir. Yang kedua, vas bubut dan ukir yang dibuat dengan menggunakan mesin bubut. Dan selanjutnya miniatur rumah adat yang dapat dibuat menggunakan kayu ataupun stik es krim yang bisa disusun sedemikian rupa. Dan contoh selanjutnya adalah miniatur kendaraan yang dibuat semirip mungkin dengan kendaraan tersebut. Salah satu proses pembuatan kerajinan kayu dapat kita saksikan bersama-sama melalui video berikut ini.
Baik, eh, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana salah satu produk kerajinan dari kayu, yaitu dari stick es krim, yang dibuat step by stepnya dari awal sampai menjadi sebuah miniatur rumah. Mungkin dari kerajinan jenis lain yang mungkin bisa dibuat menggunakan ukiran, bisa juga kita aplikasikan nantinya, tapi ini hanya salah satu contoh mungkin yang untuk bahan pertimbangan kepada anak-anak semua. Semoga nanti bisa membuat sebuah rancangan kerajinan kayu yang dapat dibuat oleh masing-masing anak-anak semua. Selanjutnya adalah ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Di Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitu juga ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda ciri khas yang satu dengan yang lainnya. Ragam hias Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain di dunia. Di sini ada beberapa ragam hias yang akan Bapak tampilkan. Yang pertama, ragam hias Toraja, yaitu dari Sulawesi Selatan. Masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Yang kedua, ragam hias dari Jepara atau Jawa Tengah. Arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola pikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya yang mentaati ajaran-ajaran agama. Ragam hias selanjutnya adalah ragam hias dari Sumatera Barat, yaitu ragam hias Minangkabau. Ragam hias ini merupakan ungkapan dari pepatah Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya. Merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Ragam hias yang selanjutnya atau yang terakhir yang bisa Bapak tampilkan pada video pembelajaran kali ini yaitu ragam hias Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. Jadi ada 4 ragam hias yang ditampilkan tadi. Yang pertama, ragam hias Toraja. Yang kedua, ragam hias Jepara. Yang ketiga, ragam hias Sumatera Barat. Dan yang terakhir, ragam hias Papua. Baiklah, sebagai kesimpulan, untuk video pembelajaran kali ini tadi sudah disampaikan untuk membuat atau memproduksi sebuah kerajinan keras kayu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama tadi bahan produksinya, yang kedua alat produksi, yang ketiga produk atau ide atau gagasan yang akan kita buat, dan yang terakhir adalah bagaimana proses pembuatan kerajinan kayu. Untuk tugas, silahkan cari motif ragam hias yang ada di daerah kita, Tanjung Pinang, yang menggunakan kerajinan dari bahan kayu. Silahkan buat gambarnya, nama motifnya, dan makna yang terkandung di dalamnya. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak semua nanti dapat membuat sebuah rancangan kerajinan bahan kayu yang akan kita praktekkan atau kita lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Akhir kata, banyak maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.